Kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Oke, kita masih membahas ya sosok Jokowi dan Prabowo Subianto. Memang belakangan ini ramai dibicarakan, apalagi setelah Pilpres 2019. Apa yang Cak Ompong ingin angkat, yaitu mengenai keteladanan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Seperti kita ketahui pada Pilpres 2014 dan 2019, wah itu kita punya bangsa Indonesia ini hampir terbelah. Ya, kita saat itu sudah ya dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap. Ya, pada saat 2014 dan dilanjutkan lebih hebat lagi 2019. Tapi setelah pengumuman kemenangan dari kubu Jokowi Ma'ruf Amin, ya tidak lama kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi melakukan pertemuan pertama setelah pengumuman. Ya tentu bagi masyarakat ini ada sesuatu yang aneh. Ya, yang tadinya bermusuhan luar biasa, ya seperti kita ketahui, ya sudah dalam tanda kutip musuh bebuyutan, rival. Rivalnya bukan tanggung-tanggung lagi, rival keras. Tapi kemudian berangkulan dan melakukan pertemuan. Ada kata penting saat itu yang diucapkan kedua tokoh ini, baik itu Jokowi maupun Prabowo Subianto, yaitu kepentingan bangsa, kepentingan negara itu di atas segala-galanya. Nah, semenjak itulah rakyat itu, ya mayoritas rakyat merasa adem, senang. Walaupun ada sebagian ya rakyat ya dalam tanda kutip ya ini kelompok kadrun tidak menyukai ya persahabatan Jokowi dan Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan seolah-olah Prabowo Subianto melakukan penipuan terhadap perjuangan para kadrun. Karena memang mereka punya kepentingan politik yang berbeda dengan kepentingan politiknya Prabowo sama Jokowi. Ya. Nah, tidak lama kemudian Pak Prabowo ditarik untuk masuk di kabinet. Ya. Dan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Nah, ini Cak Ompong waktu itu saat ditunjuk Pak Prabowo itu senang sekali melihatnya. Dari raut muka beliau itu kelihatan ada perubahan. Ya, terus apa yang kita ingin coba ambil pelajaran dari pertemuan Pak Jokowi dan Prabowo Subianto? Yang pertama itu adalah mereka merubah ya kompetisi menjadi kolaborasi. Ya. Jadi kompetisi dirubah menjadi kolaborasi. Di dalam ilmu manajemen, ya, setiap kompetisi itu hendaknya ditutup dengan kolaborasi.
Jadi kalau itu kompetisi terus-menerus, ya siapapun akan rugi. Ya, misalkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap saja berkompetisi, nah itu selain mereka berdua rugi, pendukung mereka juga akan terbelah terus-menerus dan rugi. Suasana itu akan panas. Akibatnya apa? Pembangunan tidak terjadi. Yang rugi ya kita rakyat. Tapi mereka berdua sepakat untuk memikirkan bangsa dan negaranya. Sehingga berubahlah kompetisi itu menjadi kolaborasi, menjadi kerjasama. Ya seperti yang banyak disampaikan oleh beliau, negara Indonesia ini adalah negara besar. Tidak mungkin diselesaikan oleh seorang Jokowi sendiri. Tentu ada sisi positif dari Pak Prabowo yang bisa disumbangsihkan untuk kepentingan negara. Nah, itu satu. Jadi merubah kompetisi dan menjadi kolaborasi. Nah, yang kedua adalah pengakuan. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo setelah beliau mengikuti sidang kabinet pertama kali. Nah, beliau mengakui bagaimana kepemimpinan seorang Jokowi. Ya, jadi Pak Prabowo sendiri ya merasakan kepemimpinan Pak Jokowi yang luar biasa. Ya, kelihatan sekali bagaimana beliau belusukan dari satu kota di satu pulau, pindah ke pulau lain dan seterusnya sampai dibilang kurus-kurusnya Pak Jokowi itu luar biasa. Presidennya sangat lincah. Nah, itulah pengakuan daripada seorang Prabowo. Nah, yang ketiga, mereka ini saling memuji. Ya. Jadi kalau kompetisi sudah dirubah menjadi kolaborasi, yang terjadi itu adalah saling memuji, bukan saling membenci. Ya, seperti kita mengakui bagaimana Pak Prabowo tidak henti-hentinya memuji kepemimpinan dan kenegarawanan Pak Jokowi. Nah, mereka saling memuji, ya, dan saling menghargai. Nah, kalau kompetisi itu tidak dirubah menjadi kolaborasi, yang terjadi adalah tetap itu berkompetisi. Yang timbul adalah kebencian. Dan kebencian itu terus-menerus. Nah, tapi dengan kita melakukan pujian, pertama yang terjadi adalah kita belajar mengenai diri kita sendiri. Oh, ternyata kita punya banyak kekurangan. Ya, jika dibandingkan orang lain. Ya, sehingga kita ada kemauan untuk belajar, untuk berubah, untuk merubah diri dan lain sebagainya. Ya, itulah akibat kalau kompetisi berubah menjadi kolaborasi. Yang terakhir ini. Yang terakhir itu adalah saling menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, tentu dengan ada permohonan maaf dan lain sebagainya. Sehingga akhir daripada pergaulan dua tokoh ini itu tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Ya, karena mereka saling menyampaikan terima kasih satu dengan yang lain. Ya, seperti kita perhatikan bagaimana sekarang hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, itu bisa terlihat sekali pada saat hari ulang tahun Perindo. Ya, bagaimana Pak Jokowi menyampaikan walaupun itu ya mungkin dalam tanda kutip gurauan, tapi bisa dimaknai itu adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih. Semoga Pak Prabowo pada tahun 2024 mempunyai kans ya untuk menjadi presiden selanjutnya.
Kalau menurut saya mungkin ada bagusnya. Artinya apa? Ada ketersinambungan antara program Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sering sekali Pak Prabowo ya bersama Pak Jokowi mengunjungi satu tempat. Tentu Pak Prabowo sudah melihat langsung pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan tentunya itu diteruskan. Jadi bukan seperti Pak Anies Baswedan dirubah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Setujukah kalau Pak Prabowo di tahun 2024 menjadi presiden kita? Ya, kalau Cak Ompong sangat setuju. Semoga tetap sehat Pak Prabowo.